Selamat siang pendengar RRI Pro 1 Padang FM. Kembali lagi bersama saya Rafika Gula dalam berita menarik seputar daerah di Indonesia. Pada kesempatan kali ini pendengar, kita membahas budaya lompat batu dari daerah Nias, Sumatera Utara. Sebagai negara kepulauan yang membentang dari Sabang sampai Merauke, Indonesia kaya akan tradisi dan budayanya yang unik. Salah satunya sebuah tradisi yang ada di Nias. Nias adalah pulau yang terletak di sisi barat Provinsi Sumatera Utara. Di sekitar pulau utamanya, Nias juga memiliki pulau-pulau kecil sebanyak 27 pulau, yang 11 diantaranya dihuni oleh penduduk asli setempat, sedangkan 16 pulau lainnya tak berpenghuni. Di Pulau Nias, khususnya bagian selatan, terdapat sebuah tradisi budaya yang cukup terkenal dan juga memiliki keunikan tersendiri. Tradisi tersebut adalah Fahombo atau Hombo Batu atau lompat batu. Tradisi yang hanya dilakukan oleh kaum laki-laki ini merupakan tradisi yang ditemukan di Desa Bawamataluo, desa adat di Kabupaten Nias Selatan. Sesuai dengan letaknya yang di atas bukit dengan ketinggian 324 meter di atas permukaan laut, Bawamataluo dalam bahasa Nias memiliki arti Bukit Matahari. Kabupaten Nias Selatan mempunyai luas wilayah 1.825,2 km. Wilayahnya berada di bagian barat Pulau Sumatera dengan jarak kurang lebih 92 mil dari kota Sibolga atau Kabupaten Tapanuli Tengah. Ibu kota Nias Selatan adalah Teluk Dalam yang berkedudukan di Pulau Nias. Pendengar, Desa Bawamataluo telah dibangun berabad-abad yang lalu. Tradisi lompat batu biasanya dilakukan para pemuda dengan cara melompati tumpukan batu setinggi 2 hingga 2,5 meter dengan lebar sekitar 1 meter dan panjang 60 cm untuk menunjukkan bahwa mereka pantas dianggap dewasa. Dewasa di sini bukan berarti mereka telah siap menikah atau belum, melainkan lebih pada apakah mereka telah siap secara fisik untuk ikut berperang. Tak mudah untuk melempati batu setinggi 2 meter lebih, karenanya banyak anak laki-laki telah berlatih sejak usia 7 tahun. Sesuai pertumbuhannya, mereka akan terus melakukan latihan dengan melompati tali, kayu, batu, dan lainnya dengan ketinggian yang terus bertambah sesuai usia. Pendengar, pada akhirnya latihan tersebut akan dibuktikan pada tradisi lompat batu. Walaupun telah berlatih sejak lama, kenyataannya memang tidak mudah untuk melakukan lompat batu ini, pendengar, karena tak sedikit dari mereka yang cedera saat latihan. Banyak orang yang meyakini bahwa selain latihan, terdapat unsur-unsur magis untuk seorang bisa berhasil melakukan lompat batu. Mereka percaya ketika seseorang berhasil melompat batu dengan sempurna, itu artinya mereka telah diberkati oleh roh leluhur dan para pelompat batu sebelumnya yang sudah meninggal. Karenanya, sebelum melakukan lompat batu, seorang mesti meminta izin kepada roh-roh leluhur atau pendahulu yang pernah melompati batu tersebut. Tujuannya tentu agar seseorang tidak celaka ketika melakukan lompat batu. Pendengar, untuk pelaksanaan tradisi ini biasanya akan diadakan pada waktu yang sudah ditentukan oleh para warga. Pesertanya hanya seorang pemuda laki-laki yang beranjak dewasa. Lokasinya berada di tempat khusus yang ditandai dengan batu dengan tinggi 2 meter dan ketebalannya 40 cm. Tempat yang digunakan juga secara turun-temurun. Para warga juga ikut menyaksikan tradisi ini, dan para muda yang akan mengikuti tradisi tersebut akan menggunakan baju adat dari pejuang Nias. Untuk melakukan lompatan, pemuda tersebut akan mengambil ancang-ancang, lalu berlari kencang dan menginjakkan kaki pada sebuah batu tumpuan. Setelah itu, melompat setinggi batu dan tidak boleh menyentuh batu saat melompat. Jika menyentuh batu, maka lompatan tidak sah. Pendengar, adapun fungsi dari tradisi lompat batu dari Nias Sumatera ini, yaitu di zaman sekarang
Tradisi melompati batu ini tidak lagi dijadikan untuk syarat sebagai prajurit, melainkan digunakan sebagai media para pemuda di Nias untuk menunjukkan kedewasaan secara fisik. Tradisi ini juga digunakan untuk menguji ketangkasan pemuda. Masyarakat memaknai tradisi ini sebagai proses pendewasaan bagi pemuda dan pembentukan karakter yang kuat untuk menjalani kehidupan. Untuk melakukan ritual ini, dibutuhkan latihan yang cukup keras dan sangat memerlukan waktu untuk melakukannya, sehingga akan sangat membanggakan apabila ada pemuda yang berhasil melewati batu dengan sempurna. Bahkan bagi mereka yang berhasil melakukan tradisi tersebut, akan merayakan keberhasilannya dengan syukuran adat. Pemirsa, dalam perkembangannya sampai sekarang, lompat batu masih dilestarikan dan juga menjadi simbol budaya masyarakat Nias. Tradisi ini juga masih sering dilakukan oleh beberapa kampung di Nias, Sumatera Utara. Selain sebagai ritual adat, tradisi ini juga menjadi daya tarik para wisatawan yang sedang berkunjung ke Nias, khususnya juga di Nias Selatan atau Teluk Dalam. Nah, itulah tadi pendengar informasi seputar keunikan daerah di Indonesia. Pendengar dimanapun Anda berada, semoga berita tadi dapat menambah pengetahuan Anda mengenai ciri khas tentu saja dalam daerah Indonesia yang kita cintai ini.